Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak MC yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melakukan penyuluhan pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang TBC. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kanasa Fitri akan melakukan penyuluhan pada pagi hari ini. Apa itu TBC? TBC sendiri yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, yang mana kuman tersebut dapat menyerang bagian-bagian tubuh kita, seperti paru-paru, tulang sendi, usus, kelenjar limfe, terus selaput otak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, TBC bukan penyakit keturunan, tetapi bukan juga penyakit guna-guna, melainkan TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian ini sebagai contoh, ini paru-paru yang terkena TBC dan ini yang paru-paru normal yang tidak terkena TBC. Kemudian untuk apa saja sih tanda dan gejala TBC itu? Yang pertama itu ada batuk berdahak selama 3 minggu atau bahkan lebih, kemudian demam, meriang sebulan atau lebih, kemudian nyeri dada dan sesak nafas, kemudian nafsu makan dan berat badan menurun, dahak bercampur darah, kemudian keluar keringat di malam hari tanpa ada kegiatan, kemudian badan lemah dan kurang bergairah. Kemudian bagaimana cara terjadinya penularan TBC itu sendiri? Yaitu yang pertama, mohon maaf, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penularan TBC itu sendiri? Yaitu yang pertama, kita harus rajin meminum obat secara teratur, kemudian menutup mulut saat batuk dengan lengan atau sapu tangan. Kemudian ketika kita bersin, juga kita harus menutupnya dengan lengan, seperti asing, seperti itu. Jadi kita harus menutupnya dengan lengan siku kita. Kemudian tidak membuang dahak sembarangan, kemudian ventilasi udara yang baik, harus ada cahaya seperti jendela tetap dibuka, pintu dibuka, supaya ada udara yang masuk. Kemudian bagaimana cara penularan dan penyebaran kuman TBC sendiri? Yaitu kuman TBC disebarkan oleh penderita TBC yang belum berobat, yang batuk dan bersin tanpa menutup mulutnya, kemudian masuk ke dalam paru-paru kita melalui saluran pernafasan. Mycobacterium tuberculosis itu juga dapat masuk dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit, seperti contoh kita terkena peso, kemudian tidak kita bersihkan dan tidak kita balut lukanya menggunakan kasa, kemudian bisa saja kuman itu masuk melalui luka tersebut. Kemudian TBC dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin maupun kaya. Jadi TBC itu sendiri tidak memandang baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu masih muda ataupun tua, baik itu si miskin ataupun si kaya. Kemudian terutama mereka yang tinggal di dalam ruangan gelap, kemudian lembab, dan ventilasi udaranya yang tidak baik. Kemudian ini contoh sebagai penularan TBC sendiri. Penularan TBC, kuman TBC terhidup oleh orang lain melalui saluran pernafasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kuman TBC keluar ke udara pada saat penderita TBC batuk, bersin, dan berbicara. Jadi kita harus menjaga jarak kepada si penderita TBC. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.